Kali ini Men's Obsession berkesempatan mewawancarai beberapa tokoh parlemen Indonesia. Salah satunya adalah anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Bapak Adis Kadir. Seperti apa kiprah beliau di parlemen Indonesia? Mari kita ikuti perbincangannya. Bapak Adis, apa kabar Pak? Baik, Terima kasih Pak waktunya, Pak. Yes. Pak, mungkin kita bisa langsung aja ya Pak ya. Yeah, Pak kan terpilih sebagai wakil rakyat sejak 2014 ya Pak ya. 2014. Itu berjalan 3 tahun, bisa sedikit ceritakan Pak perkembangannya apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan di Senayan ini Pak? Ya, jadi memang di DPR itu bukan hanya kita bicara tentang DPR saja. Jadi ada di sana ada MPR. Kemudian di DPR pun ada alat-alat kelengkapan dewan. Selain fraksi tentunya. Ada fraksi Partai Golkar, ada komisi, kemudian ada alat kelengkapan lainnya. Nah, ada Komisi 3. Komisi 3, kemudian saya kebetulan di Komisi 3, dan kemudian ada lagi, kebetulan saya juga saat ini itu di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI di MKD. Kebetulan dipercaya oleh fraksi menjadi salah satu pimpinan Wakil Ketua MKD DPR RI. Jadi ya memang 3 tahun ini ya, kalau orang lihat kerjaan DPR itu, oh DPR kerjanya enak ya, duduk-duduk, jalan-jalan, apa segala macam ya. Mungkin kita tidak menutup mata, sebagian kecil mungkin ada yang memang jarang masuk ya, sebagian kecil. Tapi hampir sebagian besar itu semua aktif di komisi, di alat kelengkapan lainnya. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar membagi waktu antara di fraksi partai, antara komisi, kemudian antara tugas kita juga di alat kelengkapan. Kebetulan saya salah satu pimpinan di MKD. Belum lagi kita juga harus aktif di kepartaian, ya, harus di kepartaian. Belum lagi kebetulan saya juga pengurus di partai DPP Partai Golkar, dan belum lagi kita turun kepada konstituen, ya, turun kepada konstituen. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu sangat padat dari hari ke hari, nah, dari hari ke hari, Senin sampai dengan Minggu sampai Senin lagi. Ya, kalau sudah Senin sampai Kamis itu kita harus bisa membagi waktu antara tugas di fraksi partai, di komisi, dan juga di alat kelengkapan. Itu dari jam, rata-rata mereka sudah mulai rapat-rapat tuh mulai jam 9 pagi, terus itu sampai jam 10 malam biasanya kan, jam 10, jam 11 malam baru selesai rapat-rapat itu. Itu terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat kita full di fraksi, biasa juga ada rapat-rapat partai. Kemudian Sabtu Minggu kita ke konstituen, kita balik ke dapil, ya, kita kebetulan dapil saya Jawa Timur 1, Surabaya Sidoarjo. Balik ke sana, balik nanti Minggu malam, Minggu sore, Minggu malam, istirahat sebentar Senin. Jadi hampir waktu berkumpul keluarga seperti masyarakat kebanyakan itu sangat sedikit. Itulah yang memang konsekuensi menjadi seorang anggota DPR, wakil rakyat, yang memang harus mengurusi tentang bagaimana masyarakat, bangsa dan negara kita. Dan masyarakat ya Pak ya? Ya. Pak, sebelum Bapak di DPR kan Bapak sebelumnya di DPRD ya Pak ya? Ya. Berarti kesimpulannya Bapak tuh di parlemen sudah lama ya Pak ya, sebelum di DPR itu ada kendala atau tantangan Pak? Ceritakan Pak, tantangan-tantangan khususnya dalam menyampaikan aspirasi rakyat mungkin Pak. Kalau di DPRD, kebetulan saya di DPRD Kota Surabaya. DPRD Kota Surabaya itu kan saya adanya di Surabaya. Itu kita lebih gampang bertemu dengan konstituen. Setiap hari kita bertemu ya. Biasanya kalau rapat-rapat di DPRD Kota jarang sampai malam-malam, sesekali saja ada. Tapi biasanya jam 4, jam 5 sore itu sudah selesai ya. Kemudian kita biasanya ada studi banding atau kunjungan kerja, biasanya 2 hari, paling lama 3 hari ya, biasa itu.
berarti tugas saya di sana lebih banyak menyapa konstituen. Cuman memang skupnya hanya wilayah-wilayah Surabaya kota ya. Kalau terkait dengan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang sudah menyangkut keputusan tingkat pusat, itu sangat susah bagi kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu yang tidak. Dan lagi juga DPRD dan DPR RI itu berbeda. Memang sama tupoksinya sama DPR, pengawasan, budgeting dan budgeting, kemudian legislasi. Nah, tetapi pengawasan di DPRD itu tidak sama dengan pengawasan di DPR RI. Kalau di DPRD itu apa yang menjadi keputusan legislasi, perda dan lain-lain itu harus disetujui dulu oleh gubernur. Kalau gubernur tidak menyetujui, percuma juga itu dibuat perda, harus disesuaikan dengan keinginan daripada gubernur. Tapi kalau kita di DPR RI kan kita membahas satu rancangan undang-undang, ya memang harus sesuai dengan aspirasi daripada kawan-kawan di DPR yang tentunya mengakomodir aspirasi daripada masyarakat. Jadi kita punya kewenangan lebih kalau di DPR RI. Itu perbedaannya di DPRD dan DPR RI. Skupnya tentunya sudah nasional. Nah, di masing-masing komisi, kalau seperti saya di Komisi 3 Komisi Hukum dan HAM, kita bisa bisa mengawasi kinerja seluruh mitra kerja sampai dengan ke tingkat-tingkat daerah. Kebetulan mitra kerja kita kan ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, kemudian Kumham, BNN, BNPT, KPK, Komnas HAM, dan MK, Sekjenan MK, dan Sekjenan MPR. Jadi kita bisa mengawasi betul-betul kinerja mereka sampai dengan ke tingkat-tingkat daerah. Itu kelebihan dan kekurangan bagaimana di DPRD dan bagaimana di DPR RI. Tapi sekali lagi, waktu kita di DPR RI sangat dibutuhkan, sangat tersita, sehingga memang kondisi fisik harus sehat, harus kuat terus, karena tentunya disita oleh meeting-meeting, rapat-rapat, rapat dengar pendapat, pertemuan-pertemuan dengan mitra kerja, kemudian pertemuan dengan konstituen dan lain-lainnya. Olahraga atau vitamin? Ya, kita tentunya selain olahraga ya vitamin ya. Kalau dulu kita Sabtu Minggu masih bisa naik sepeda. Sekarang udah ya, masih bisa kawan-kawan kumpul, kita masih bisa main golf ya. Sekarang itu sudah, kalau ada waktu betul-betul kita manfaatkan untuk keluarga. Atau treadmill, cukup treadmill di rumah, masih seminggu sekali minimal atau 2 kali kita coba treadmill lah. Jaga kondisi, tentu ya dibantu dengan vitamin C apa segala macam itulah, agar supaya kondisi yang penting jangan stres. Kalau stres kan susah, kita bawa enjoy aja kerjaan ini supaya tidak stres. Tadi Bapak sempat sampaikan studi banding Pak ya, kalau bicara studi banding atau kunjungan ke baik ke daerah atau ke luar negeri itu menurut pandangan Bapak masih ada nggak sih Pak apa yang mau dibawa untuk DPR di Indonesia katakanlah, atau lebih ditingkatkan atau seperti apa gitu? Ya, tentunya banyak hal ya. Kalau kita lihat ke luar negeri itu, baik daripada sistem pengaturan, contoh di komisi kita saja ya, yang komisi saya Komisi Hukum itu terkait dengan penanganan misalnya para imigran di luar negeri. Kita ambil contoh di Amerika dalam menangani para imigran itu tegas tapi luas ya. Jadi orang-orang yang masuk itu tidak sedikit sekali yang ilegal. Jadi ya
sistem-sistem ini kan yang harus kita contoh ya untuk Kumham kita. Kemudian bagaimana mereka mengatur visa masuk ya. Ada batasan-batasan mana visa yang boleh dibebaskan visanya, mana negara yang harus mengambil visa. Jadi tidak serta-merta semua visa dibebaskan dengan harapan akan menambah turis, akan menambah devisa negara. Tidak seperti itu. Nah, kita juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Karena apa? Perlu dipelajari apakah betul devisa ini pemasukan turis menambah devisa. Banyak kebaikannya daripada kemaslahatannya daripada kebaikan daripada kemaslahatannya ya. Karena apa? Contoh dengan dibukanya keran lebar-lebar, kita melihat banyaknya tenaga kerja asing khususnya dari negeri Cina yang masuk itu tidak terkontrol ke Indonesia. Nah, hal-hal itulah yang salah satu yang kita juga ambil contoh. Kemudian contoh simpel saja penanganan tentang lalu lintas ya. Di sana sistem lalu lintasnya sudah rapi. Contoh di Swiss itu jarang sekali polisi berkeliaran di jalan. Nah, itu sistemnya juga harus kita lihat, teman. Memang penduduk di sana tidak sebanyak di Indonesia. Nah, pemerataan jumlah penduduk, tenaga kerja, kemudian juga menciptakan lapangan kerja, itu harus kita mengambil contoh bagaimana mereka bisa memberdayakan anak-anak muda sehingga bisa menjadi pengusaha-pengusaha, bisa berdikari. Itu contoh-contohnya. Bagaimana mereka menangkal masuknya narkoba, bagaimana mereka menangkal masuknya narkoba ke negara mereka, itu juga harus ambil contoh. Kalau contoh yang terkait dengan pembangunan, pasti ya kita harus mencontoh pembangunan infrastruktur negara-negara yang sudah berkembang. Bagaimana bagusnya trotoar mereka, ngatur trotoar, bagaimana mengatur jalan pejalan kaki, bagaimana mengatur para pemakai sepeda, bagaimana sepeda motor, bagaimana mobil. Nah, itu kan banyak hal yang belum bisa dicapai oleh negara kita. Kalau semua itu sudah dicapai oleh negara kita, mungkin kita sudah tidak butuh lagi studi banding. Tapi karena masih banyak hal yang dibutuhkan, banyak hal yang harus kita contoh, banyak hal yang harus kita tiru yang baik-baiknya. Jadi memang perlu itu studi banding. Dan studi banding itu sebenarnya kalau memang kita sudah mendapatkan satu hal tentang itu harus kita tekankan kepada kementerian-kementerian mitra kerja kita agar ini loh ditiru. Berangkatlah ke sana, tirulah ini, tirulah itu, yang bagus-bagus itu kan yang bisa ditiru. Jadi selama negara kita masih berkembang, belum menjadi negara maju, tentunya masih dibutuhkan studi banding, perbandingan terhadap negara-negara yang maju. Nah, itulah nanti yang kita serap dan kita distribusikan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar daerah-daerah kita juga tidak terkena. Di Amerika, di Eropa, jangan dikira tidak ada pedesaan. Ada pedesaan di sana. Tapi bagaimana pedesaan itu bisa mengelola pertaniannya, bisa mengelola perikanannya untuk nelayan-nelayan, bisa mengelola peternakannya dengan baik. Nah, di Amerika juga begitu. Nah, gimana dia bisa mengelola pertanian? Nah, dia pertanian dengan musim yang berbagai macam. Ada 4 musim di sana. Ya toh, kenapa Indonesia tidak bisa? Kemudian di Eropa, di Praha itu, Praha itu dulu Cekoslovakia, sekarang di Ceko. Kenapa dia bisa mengelola perikanan dengan baik? Dia buat ikan, malah ada yang namanya telur ikan yang mahal tuh, caviar itu masa itu enggak ada di sini kan, kita cari itu, cuman tidak bisa mengelolanya. Nah, ini kan yang harus dijanjikan studi banding komisi-komisi yang bermitra dengan itu. Itu loh. Berarti pemberlakuan pembebasan visa ini menurut Bapak nggak efektif ya Pak? Saya dari awal di komisi itu minta supaya
dibukanya visa itu, bebas visa secara terbuka selebar-lebarnya harus kita tinjau kembali. Kita tidak harus menutup visa harus semua. Ada beberapa negara-negara tertentu mana yang kita bebaskan visanya, mana yang tidak. Terlalu banyak sekali yang negara yang dibebaskan visanya di Indonesia. Nah, itu yang harus ditinjau apakah memang itu meningkatkan devisa pariwisata atau tidak ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara itu, apakah hanya dari situ. Berbahaya karena apa? Dengan mudahnya tradisi-tradisi dari luar itu masuk ke negara kita tanpa filter. Komisi 3 kan membawahi hukum, HAM dan keamanan ya Pak ya. Itu kalau menurut pandangan Bapak, potret hukum di Indonesia sendiri itu seperti apa Pak? Ya, jadi memang secara keseluruhan penegakan hukum di negara kita itu sudah berjalan cukup baik. Sudah berjalan cukup baik. Kepolisian Republik Indonesia dengan tugas-tugasnya berjalan dengan baik. Kejaksaan, kemudian pengadilan, apalagi tindak pidana korupsi, ada KPK, ada BNN, ada pemberantasan BNPT. Sebenarnya penegakan hukum sudah berjalan cukup baik, tetapi belum maksimal. Belum maksimal apa? Masih banyak sekali kegiatan-kegiatan kejahatan narkoba yang sangat masif. Demikian juga terhadap korupsi, ini masif sekali dengan banyaknya OTT, pejabat-pejabat daerah dan lain-lain. Narkoba juga bukan hanya dari kalangan kecil, menengah, tapi kalangan atas pejabat dan juga sudah terkena itu. Begitu juga terorisme sudah mulai masuk ke dalam era kita. Nah, perlu ada koordinasi terintegrasi antara para penegak-penegak hukum kita. Jangan hanya penegak hukum ini dalam memberangus sesuatu itu berjalan sendiri-sendiri. Misalnya pemberantasan korupsi, harus ada koordinasi yang baik, yang terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung tentunya. Kemudian juga terhadap narkoba itu harus juga terintegrasi, polisian, BNN, kejaksaan, kemudian pengadilan, hakimnya juga seperti itu. Demikian juga dengan Kementerian Hukum dan HAM terhadap imigrasi, terhadap lapas dan rutan. Nah, itu juga harus bagaimana orang-orang yang dibina ini di dalam terpidana dibina bisa kembali ke masyarakat sebagai orang yang sudah siap untuk kembali dan betul-betul sudah tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik. Misalnya narkoba bukannya masuk nanti keluar malah jadi pemakai, jadi bandar, ya. Koruptor yang masuk korupsi umpamanya 10-50 juta keluar jadi 10-50 M. Teroris yang masuk di sana pertamanya ikut-ikut keluar jadi tokoh teroris. Nah, hal-hal ini kan yang harus ada perbaikan. Kuncinya di mana? Harus ada koordinasi yang terintegrasi antara para aparat ini. Jangan jalan-jalan sendiri. Kita ingin ada persaingannya, ada sinergitas yang sehat antara para penegak hukum sehingga di bawah naungan Presiden Republik Indonesia, sehingga jalannya penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu. Bapak kan di wakil rakyat tuh udah katakanlah hidup Bapak sudah diinikin buat rakyat gitu ya Pak ya, sampai waktu buat keluarga tuh berkurang. Sebenarnya apa sih Pak motivasi terbesar Bapak sampai Bapak kok katakanlah maulah gitu bela-belain segitunya buat rakyat gitu Pak? Jadi memang dari intinya kan dari awal saya suka berorganisasi saja ya. Saya berorganisasi di
mulai dari senat mahasiswa, kemudian ikut himpunan pengusaha muda, kemudian masuk di beberapa di KNPI dan lain-lain di Jawa Timur. Kemudian kita mulai coba-coba berpartai. Kita begitu kita jadi pengacara juga kita tergabung di dalam asosiasi perhimpunan Peradi ya, pengacara dan juga jadi intinya senang berorganisasi. Nah, karena senang berorganisasi ya akhirnya di mana kita salurkan itu berorganisasi, kemudian bersosialisasi, tentunya banyak kawan, banyak masyarakat yang kenal. Dan kalau mereka mengeluh itu kan kita harus bisa memberikan solusi. Nah, harus bisa memberikan solusi itu kalau kita ternyata kalau kita tidak dekat dengan pemerintahan itu susah juga untuk memberitahu pemerintah setempat ya. Akhirnya di mana salurannya? Tentunya di DPR, agar kita bisa mengkritisi dan memberitahu pemerintah terkait dengan keluhan masyarakat. Bagaimana supaya bisa jadi anggota DPR? Tentunya harus melalui partai politik. Akhirnya kita masuklah partai politik. Semenjak 98 saya masuk di Partai Golkar. Ya, dari 98 saya masuk dari tingkat kecamatan. Dimulai saya berangkatnya dari bendahara kecamatan Partai Golkar waktu itu, kecamatan Dukuh Pakis, tahun 98. Kemudian itu sampai tahun 2002 kalau tidak salah naik pangkat jadi sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar Kota Surabaya. Kemudian tahun 2004 saya jadi ketua Angkatan Muda Partai Golkar Kota Surabaya. Dan tahun 2004 pula saya jadi ketua bidang pemuda dan olahraga Partai Golkar Kota Surabaya. 2009 itu juga terpilih menjadi anggota DPRD Kota Surabaya ya. Itu bukan hanya sekali, 2004 saya sudah calon. 2004 saya calon dan terpilih. Saya baru terpilih di tahun 2009. Kemudian jadi ketua fraksi Partai Golkar DPRD. 2010 dicalonkan jadi calon wakil wali kota di Kota Surabaya, berpasangan Pak Arif Afandi dulu wakil wali kota, wakilnya Bambang Deha. Ikut itu dari Partai Demokrat. Kita kalah dengan Bu Risma waktu itu, kalah tipis sampai diulang kan di Mahkamah Konstitusi, gugat diulang lagi, tetap kalah. Ya memang mungkin begitu jalannya, kalau enggak kita enggak jadi anggota DPR. Begitu 2014 kita calonkan diri jadi DPR. Karena apa? Karena saya melihat juga memang di DPRD itu hanya bisa isu-isu lokal yang kita kembangkan. Kita tidak bisa membantu masyarakat lebih luas lagi. Kita tidak bisa mengkritisi apabila ada masyarakat yang tiba-tiba ditangkap tanpa tahu apa kesalahannya dan lain-lain. Akhirnya dengan bondo nekat ini kita mencalonkan DPR RI. Waktu itu kita dapat nomor 5. Dapil Surabaya Sudarjo itu Jatim 1 terkenal dapil neraka karena tokoh-tokoh besar di sana. Ada Guru Soekarno Putra, ada Muhaimin Iskandar, ada Imam Nahrawi, ada Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar. Itu nomor 1, saya nomor 5. Dan akhirnya kita ya mungkin orang kan banyak yang mengenal ya, karena kita orang Surabaya. Memang di Sidoarjo perolehan suara kalah, tapi begitu di Surabaya memang luar biasa perolehan suara saya. Nah, jadi alhamdulillah di situ dipercaya masyarakat, ya kita akhirnya jadi itu. Jadi karena memang keinginan kita, keinginan saya untuk bagaimana caranya bisa amanah-amanah ini bisa kita salurkan kemana jalurnya. Kalau yang lebih luas sebenarnya
ke DPR kan begitu. Memang kan ada dua itu, kita duduk di DPR atau duduk di pemerintahan. Pak, kabarnya nih Pak yang menarik nih, Bapak juga nggak segan ya Pak turun katakanlah nongkrong di warung kopi gitu sama masyarakat gitu ya Pak ya, dari dulu Bapak? Ya memang begitu dari dulu. Saya ya biasa aja, ya kan, kawan-kawan memang banyak dari kalangan bawah sampai atas, ya biasa aja. Setiap hari kita duduk-duduk, kita nongkrong, apa aja makanan kita alhamdulillah tidak ada pantangan. Kita mau makan apa, mau bakso pinggir jalan, mau makan rujak, mau kopi, mau teh, apa ya alhamdulillah. Ya, kalau dulu kita masih kuat sampai jam 3, jam 4 kita layani. Sekarang sudah capek jaga kondisi ya. Paling jam 12 udah balik setengah 1. Kalau mau sampai jam 1, jam 2 di rumah aja lah, enak, itu bisa begitu pulang tidur kan gitu. Jadi harapan Bapak Pak untuk Partai Golkar ke depannya Pak? Jadi memang di Partai Golkar itu kita betul-betul apa ya, meluangkan waktu, kita betul-betul mendedikasikan diri kita untuk partai ya. Jadi memang kepercayaan partai cukup luar biasa alhamdulillah, dan kepercayaan ini betul-betul harus tidak boleh disia-siakan dan tidak, ini harus ditunjukkan kerja keras ya, kerja keras seperti itu. Jadi memang kalau untuk partai, karena kita sudah terlanjur nyemplung ke dunia politik ya, berarti apapun keputusan partai ya harus kita taati, harus kita jalankan dan harus kita amankan. Di fraksi juga kita dipercaya duduk di Komisi 3, kemudian jadi pimpinan di MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan ya. Di MKD itu juga tidak mudah loh, karena kita kan menghadapi kawan-kawan sendiri. Jadi selama dari MKD kita sudah memberhentikan 2 pimpinan DPR. Pertama Setia Novanto, kemudian kita satu lagi melalui proses pemerintahan 2 Novanto dan Pak Akom, kemudian naik lagi Pak Novanto lagi. Ini kita sudah lalui. Kemudian ada beberapa anggota juga yang sudah berhenti kan, seperti ada satu tuh yang kalau nggak salah putranya dari P3 ya. Dan juga ada satu lagi juga dari Demokrat kan, baru-baru kawan kita juga di Komisi 3 itu. Jadi memang itulah beratnya, tapi memang ya harus profesional kita di gimana lagi. Ada 17 orang di situ, 4 pimpinan dan 13 anggota. Majelis hakimnya ya harus kita profesional semua untuk menangani. Apalagi sekarang kan ada beberapa kasus-kasus juga cukup berat yang masuk ya. Ada kasusnya Pak Victor Leskoda dari Nasdem, kasusnya Akbar Faisal dengan Ibu siapa itu Elsa Sari, ada beberapa lagi kasus yang harus kita perkara-perkara yang harus kita selesaikan dengan cepat selama ini. Jadi sekali lagi memang tugas dari fraksi harus kita jalankan baik di komisi maupun di MKD. Fraksi kepanjangan dari partai, tugas partai juga kita harus petunjuk dari fraksi harus kita jalankan karena tugas-tugas dari partai. Dan tentunya yang paling penting tugas dari partai ini, karena kita berada di sini adalah utusan dari partai. Nah, partai juga tapi kan logik semua yang Partai Golkar kan sudah jelas ya, kepentingan masyarakat itu harus diutamakan selama duduk di anggota DPR ya, kita jalankan aja itu begitu. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Adis Kadir. Untuk selanjutnya bisa dilihat di majalah Men's Obsession edisi Oktober 2017 atau kunjungi website kami di www.mensobsession.com. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Obsession Media Group dan teruslah memberikan inspirasi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.